insya Allah tahun ini kita di final. Amin. Insya Allah. Hai halo, kembali lagi di podcast Luar Kelas. Semuanya dibahas sampai tuntas. Gak kerasa banget ya udah memasuki musimnya kompetisi Liga Basket terbesar di Indonesia. Yang tak lain dan tak bukan adalah DBL. Bersama aku Kansa, kali ini aku bakal ditemenin sama satu gestar cowok pertama yang ada di episode Luar Kelas. Langsung aja kita sambut Ketua Umum BIBIM 2023-2024. Ini dulu Mir. Oke. Udah langsung aja gimana? Oke. Sah. Dribble. Asik banget dribblenya. Kayak bisa nggak pasangnya? Halo Mir, boleh perkenalan dulu nggak? Oh ya, sebelumnya kenalin aku Amir dari kelas 12C atau kelas kedinasan. Gitu aja sih ya. Ya, gimana kabarnya akhir-akhir ini? Kesibukannya apa aja? Untuk kabar aku akhir-akhir ini baik sih ya. Alhamdulillah sehat baik gitu. Untuk kesibukan aku akhir-akhir ini mungkin ke latihan basket sih. Karena kan bentar lagi deket nih sama ajang DBL gitu kan. Dimana ajangnya anak-anak SMA, apalagi pecinta basket. Nah di situ dikeluarin gitu. Dan di satu sisi buat ngimbangin pendidikan aku juga sedikit sibuk les gitu. Karena aku juga mempersiapkan pendidikan aku setelah ke SMA ini. Soalnya kan aku mau nyoba di sekolah kedinasan STAN nih. Oke, di STAN. Betul. Oke, semoga harapan kamu bisa terwujud ya, Mir. Amin. Jadi pada episode kali ini kita ada beberapa topik pembahasan, yaitu ada seputar DBL, BIBIM, dan juga personality dari Amir. Wow. Oke, langsung aja kita beralih ke segmen Ngobrol sana sini. Jadi gimana Mir, perasaanmu setelah menjabat jadi ketua umum basket nih? Perasaanku pasti campur aduk sih jujur. Ada senengnya, ada sedihnya, ada nggak sukanya gitu. Tapi bukan nggak suka sih lebih tepatnya. Untuk pertama yang senengnya ya, aku seneng banget itu bisa dipercaya sama Pak W sebagai pelatihku di BIBIM. Itu sebagai ketua umum tahun ini, tahun 2023-2024. Nah, untuk sedihnya itu aku juga jujur ini bingung banget sama gimana sih tugas ketua umum di periode ini. Karena di satu sisi itu Pak W sebagai pelatihku itu minta gimana organisasi BIBIM untuk tahun ini yang mengelola itu siswanya sendiri, mau dibalikin sama mungkin tahun 2010-an pokoknya intinya sebelum Covid gitu loh kalau nggak salah ya. Dari alumni sebelumnya yang dipegang sama dilatih sama Pak Wi sendiri gitu. Yang dimana kita kayak mulai dari nyiapin anggaran, ada pembagian persinya itu ternyata di BIBIM itu ada gitu loh. Nah mungkin aku spill salah satu nih. Mungkin dari mempersiapkan anggaran, apalagi kan anggaran DBL itu kukira itu kecil, ternyata besar banget gitu loh. Bahkan berpuluh-puluh gitu. Nah, aku nanya tuh, gimana Pak W caranya buat seperti tahun-tahun sebelumnya gitu. Oh, untuk tahun-tahun sebelumnya itu organisasi BIBIM itu dipegang sama anak-anaknya sendiri, dikelola sama anak-anak sendiri gitu, tanpa bantuan orang tuanya. Nah, untuk tahun ini kita itu berusaha di satu sisi itu kita mulai membangkitkan yang dulu lagi, kayak gimana caranya proses anak-anaknya itu aktif lagi tanpa melibatkan orang tua seperti dulu. Kan kalau tahun sekarang kan kayak lebih dominan orang tuanya gitu loh, kayak setiap anggaran, setiap ini iuran itu orang tua kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ya, dari segi anggaran tanpa melibatkan orang tua, itu gimana sih cara kamu sebagai ketua BIBIM buat ngatasin itu? Untuk yang tahun ini aku kayak konsultasi juga gitu sama Pak W sama beberapa alumni dari BIBIM sendiri. Nah, yang pertama aku waktu konsul ke Pak W itu aku nanya gimana sih Pak caranya buat membuat anggaran dana atau mencari anggaran dana buat persiapan DBL ini gitu. Pak W jelasin gitu. Oh, buat yang tahun dulu itu alumni-alumnimu itu bikin kayak proposal anggaran dana dan surat permohonan sponsor dan donatur kepada orang luar sama alumni dari BIBIM sama alumni dari SMA 3 sendiri. Dan
buat yang berperan aktif itu waktu di kegiatan sekolah itu juga kita entrep. Jadi kita ngejual makanan berat, snack, minuman kayak gitu, apapun yang bisa dijual. Kayak dulu mungkin dari merchandise kita dulu dijualin. Habis itu stiker-stiker kayak gitu-gitu. Jadi gimana yang menguntungkan dan menghasilkan dana itu dilakuin gitu sama anak BIM. Jadi sekreatif itu. Jadi benar-benar mengurangi intinya kayak mengurangi beban orang tua gitu loh, gitu. Jadi nggak dikit-dikit orang tua gitu. Tapi untuk tahun ini kita coba kolaborasi. Jadi dari anaknya, maksudnya dari anggota BIM-nya itu juga memberikan dana untuk membantu iuran di orang tua, dan orang tua juga membantu kita di anggaran dana buat DPL ini gitu. Kalau persiapannya udah sampai mana BIM? Tentunya persiapannya udah latihan keras, latihan intens gitu. Salah satunya itu kemarin gitu kita dari BIM sendiri ngadain semi training camp yang ada di sekolah. Itu dilakuin 1 minggu full. Jadi kita itu kegiatannya, aku sebutin kasarannya ya. Jadi seharian full itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Itu kegiatannya kita full di sekolah. Jadi nggak pulang terus habis itu balik lagi. Nggak gitu. Jadi misal kita datang jam 6 ke sekolah nih. Datang jam 6 kita persiapan, kita mulai latihan itu mungkin sekitar setengah 7 sampai jam 7. Nah habis itu kita sampai jam 9 itu kita latihan di lapangan. Nah setelah itu kita istirahat sebentar buat ganti sesi. Ganti sesinya di mana itu kita sesi kelas. Nah di sesi kelas itu biasanya kita lebih ke arah materi, ke evaluasi dari video pertandingan sama motivasi gimana sih kita biar membentuk chemistry satu tim gitu. Nah setelah pemberian materi di kelas selesai, kita diberi waktu istirahat isoma gitu sampai jam 2 siang. Nah, jam 2 siang itu karena kemarin itu kita gabung sama cowok cewek. Nah, itu tergantung kalau misalnya kalau cowoknya latihan di lapangan jam 2, berarti ceweknya pemberian materi di kelas. Nah, kalau misalnya sebaliknya berarti ceweknya latihan di lapangan, cowoknya pemberian materi kelas. Jadi 2 jam gitu. Jadi misal pemberian materinya jam 2 sampai jam 4. Itu misal tim cowok. Habis itu kita latihan di lapangan berarti jam 4 sampai jam 6, kebalik. Gitu. Tapi kalau aku dengar katanya latihannya ada sparring sama SMA lain. Kalau buat sparring itu ya lebih tepatnya bukan sama SMA sih. Karena di satu sisi permintaannya Pak W sendiri itu gimana sih biar kita menutup kemampuan kita yang kita miliki sekarang itu biar nggak dilihat sama SMA lain. Jadi kita sparringnya itu kayak satu tingkat di atas kita. Jadi kayak sama fakultas yang ada di Univ Malang gitu, UB, sama Polinema gitu, sama ya intinya di atas level SMA gitu loh. Nah buat hari Sabtu mendatang ini kita mau sparring di luar kota. Keren banget. Nggak aku spill sih ini musuhnya. Berarti di keep sendiri gitu ya? Di keep sendiri betul. Tapi kalau menurut kamu lawan SMA yang terberat, sekolah yang terberat buat di BDPL nanti di mana? Karena di satu sisi aku juga belum melihat kemampuan SMA lain yang ada di Malang nih. Karena kan kita juga nggak pernah sparring sama SMA lain kan. Nah itu mungkin dari pengalaman aku aja, kemungkinan itu nanti SMA 3 Blitar, SMA Kolase Santo Yusuf, sama mungkin katanya banyak yang bilang itu kan SMA 1 Blitar karena kemarin kan championship di DBL 2023 seperti itu. Berarti kamu sendiri sama teman-teman BIM targetnya bakal sampai jadi juara. Ya, insya Allah tahun ini kita di final. Amin. Insya Allah. Gitu. Tunggu, tapi kan kamu sibuk banget nih buat latihan intens, buat mersiapin buat sampai final. Ya. Itu kamu keganggu nggak sih pelajarannya? Karena ini kan baru masuk sekolah. Karena latihannya kan kemarin kalian libur, kita latihan. Jadi libur 2 minggu itu kita pakai latihan gitu loh. Kalau dari segi pelajaran mungkin nggak mengganggu sih, karena aku di satu sisi juga salah satu kelebihanku juga bisa memanage waktu gitu loh. Jadi antara latihan, les sama belajar itu masih bisa. Jadi misal ada, karena les aku privat itu jadi aku bisa minta di luar jadwal latihan. Jadi biar gak tabrakan gitu. Tapi kalau cita-citamu sendiri di luar basket? Kemungkinan untuk cita-cita aku sendiri ke depannya itu bergerak di luar bidang basket sih ya. Karena kan basket aku juga maksudnya aku baru mulai itu
baru di SMA gitu loh, yang awalnya iseng-iseng gitu. Nah untuk cita-citaku sendiri nanti ke depan mau jadi konsulat pajak sih mungkin ya. Berarti kamu setelah lulus SMA nggak ngelanjutin basket kamu? Mungkin aku bakal lanjutin basket itu nanti sekedar hobi, karena di satu sisi aku juga gimana buat banggain orang tua selain di bidang basket juga, karena kan aku juga pengen masuk di stan kan. Oke, di stan. Kalau idolanya, role model. Mungkin kalau idola sementara ini siapa ya? Orang tua aku sendiri sih. Orang tua. Ya karena gimana ya, orang tua aku itu kayak selalu ada gitu loh, selalu support buat aku ngelakuin apa aja gitu. Pokoknya di hal yang positif gitu. Berarti orang tua kamu itu menjadi support system terbesar kamu. Betul. Tapi dari teman-teman atau sahabat ada nggak? Kalau teman-teman sahabat mungkin ada ya, tapi nggak sedominan orang tua aku. Ya aku lihat di aku lihat di TikTok kamu, emang orang tua kamu datang kan di turnamen kamu? Ya, aku sempat post itu di TikTok aku, orang tua aku datang buat support system. Nah, jujur sebelum-sebelumnya orang tua aku itu nggak pernah datang di event-event event-event aku basket itu, nggak pernah di kejuaraan-kejuaraan. Sampai aku bilang kayak, "Mah, aku loh iri sama orang sama mas-mas yang lain, sama teman-temanku yang lain gitu. Loh kenapa? Loh mereka lo juara, mereka foto sama orang tua. Masa aku ya, kayak aku kemarin tuh kayak bingung gitu. Mau foto sama siapa ya? Aku sampai bingung kayak gitu. Terus dari situ orang tua aku mungkin hatinya tergerak mungkin ya gitu. Nah kebetulan kemarin itu di turnamen apa itu? Brawijaya di lapangan BS itu orang tua aku kebetulan nonton. Orang tua aku nonton dan di situ alhamdulillah kita juara 2 gitu, dan akhirnya aku bisa pertama kali foto sama orang tua aku di kejuaraan gitu. Oke, itu emang sama orang tua doang, Mir? Kayaknya ada sama yang lain deh. Kamu pasti lihat postingan aku TikTok yang itu ya. Iya, di situ itu ada dulunya pacar aku gitu kan. Dulunya terus baru-baru ini usai. Emang kenapa, Mir? Apa ya? Aku nggak bisa sebutin di sini sih mungkin ya. Itu mungkin aku nggak mau sebutin di sini. Terus gimana kamu ngejalanin habis putus ya? Ya, betul. Ngejalanin life after breakup itu kamu gimana? Mungkin aku lebih lampiasin ke aktivitasku gitu, kayak misalnya basket gitu, aku lebih push lagi basket gitu kan, kayak mungkin di satu sisi aku juga, orang tua aku kan buka warung makan kan, nah aku bantu di situ, kayak ya gimana caranya aku bisa lupain gitu loh, kayak tapi gimana ya, susah gitu. Tapi yang utama sih aku mesti nge-push di basket, soalnya kan habis ini juga DBL kan gitu. Berarti kamu benar-benar abis putus itu, benar-benar basket full. Iya, apalagi kan baru-baru ini gitu. Baru-baru ini dan mendekati DBL itu kayak aku kayak aduh kenapa ya kok bisa gini gitu. Oke, jadi mungkin kita sampai situ dulu dan kita bakal lanjut ke sesi Q&A, yaitu ke segmen Kepo Maksimal. Langsung aja kita ke pertanyaan pertama, ada di belakang layar, Mir. Ada pertanyaannya, Bos. Yang pertama dari Alessandra Nesha. Kenapa pilih basket? Awalnya kenapa pilih basket ya? Awalnya itu aku iseng gitu loh. Karena dulu aku SMP itu futsal. Terus aku tanya lagi ke orang tua lagi. Mah, gimana ya? Kalau aku misalnya SMA ini nanti ikut 2, futsal atau basket. Terus tiba-tiba papaku nyeletuk. Gak usah, basket aja, satu aja, fokus gitu. Akhirnya, ya udah aku daftar basket gitu. Lah kok habis itu daftar basket, ngejalanin, ternyata sampai di titik ini. Tapi keren banget ya, Mir. Kamu baru mulai SMA kan? Baru mulai di SMA. Tapi karena kan dulu SMP kan COVID kan, kena pandemi itu 2 tahun di rumah. Nah itu aku bingung cari kesibukan apa ya gitu. Bulu tangkis ku coba, futsal ku coba. Terus yang akhir-akhir kayak, coba basket lah sama temen-temen, kayak mendukung banget gitu. Temen-temenku juga diajak apa aja mau gitu. Habis itu hampir tiap hari dulu itu pagi sore basket. Ya main-main random sama orang-orang nggak dikenal gitu, tiba-tiba ayo main gitu. Soalnya kan dekat rumahku tinggal nyebrang doang nih, lapangan basket gitu. Jadi enak aja. Baru nyoba bener-bener SMA yang maksudnya yang serius gitu. Ya iya sih, tapi dulu aku SD juga pernah basket, cuma putus-putus gitu. Tapi lebih aku mau futsal aja gitu. Jadi basket kayak bener-bener basket itu dari SMA. Keren ya, Mir udah bisa jadi ketua sekarang. Ya gitulah. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Wih, masih ada 2 ternyata. Apa ini? Dari Amira_Lutfia. Ceritain dong, Mir, keisengan kamu ngancingin adik kelas sampai dimarahin orang tuanya. Aduh, ini kejadian udah lama banget. Kenapa dia tahu ya?
apa dia sahabatku yang nanya ini ya. Jadi ceritanya itu waktu aku kelas 3 SD. Nakal aku. Nah, kejadian karena SD ku itu kan ada pos satpam. Sebelahnya pos satpam itu ada kamar mandi. Nah, setelah kamar mandi itu ada gerbangnya parkir guru. Di situ. Aku iseng nih sama teman-teman kan. Nah, yang aku tutupin itu cewek. Bukan cowok, itu cewek. Nah, setelah dia buka pintu kamar mandi, setelah selesai, aku tutup langsung pakai pagernya pintu parkiran. Tak tahan sampai dia teriak sampai nangis. Habis itu dia nangis kan. Aku lari. Habis itu banyak, enggak cuma aku aja. Mungkin ada 3 sampai 4 gitu. Aku lupa sama teman-temanku itu. Nah, habis itu aku pura-pura aja kayak enggak bersalah gitu kan. Habis itu jalan muter-muter kelas aja, masuk lagi ke kelas. Ternyata di situ itu ada poltam, belajar tambahan gitu kan. Aku nggak ikut poltam dulu. Nah, aku dipanggil sama wali kelasku. Amir sini. Oh iya, kenapa Bu? Kamu barusan nutupin si A di kamar mandi parkiran guru gitu. Kok tahu? Waduh, aku takut kan di situ. Aduh, gak boleh tuh kayak gitu. Apalagi yang kamu tutupin itu adik kelas gitu. Adik kelas cewek. Ya kan, parah banget aku nakalnya. Habis itu udah kan, di situ hukumannya itu aku disuruh. Dulu itu kayak ada, kalau di negeri itu agenda, kalau nggak salah, buku agenda. Cuma kan aku SD-nya kan di swasta kan. Nah, itu namanya notes. Nah, itu aku dulu nulis di notes itu 100 kali. Jadi saya tidak akan mengulangi saya tidak akan mengulangi hal ini lagi kepada adik kelas saya. Itu sebanyak 100 kali. Jadi kayak, dan itu yang aku takut itu harus tanda tangan orang tua. Nah, di situ tanda tangan orang tuanya aku palsu. Kelas 3 SD aku palsu. Ya, nakal aku. Jadi orang tua kamu nggak tahu? Nggak tahu, tapi mungkin aku ceritanya itu udah H+ berapa gitu aku baru cerita. Soalnya aku bener-bener kayak takut lah gitu. Terus semua kejadian apa aku bakal ceritain, tapi nggak hari itu juga ke orang tua aku. Jadi mungkin H+ berapa gitu. Itu tapi sih. Tujuannya kamu awalnya apa? Kamu kayak kenal tapi sama adik sebelumnya kenal tapi nggak kenal banget gitu loh. Ya wes lah. Karena awalnya itu apa ya? Aku iseng ikut temenku gitu loh. Ayo tutupin. Yos ayo gitu. Tak tutupin lah. Sampai lama sampai nangis gitu. Ya kayak bener-bener iseng aja. Tapi dapat poin nggak dari sekolah? Dapat tadip sih. Berapa itu dulu poinnya? 75 kalau nggak salah. 75 tuh kayak gimana sih sistemnya dulu? Dulu pokoknya kalau poin 100 atau 150 itu SP1. Aku dapatnya langsung 75. Gitu. SP itu surat peringatan. Ya, langsung surat peringatan. Oke. Swasta ketat soalnya. Aku dulu juga ada poin-poinnya tau. Oh gitu. Tapi kayaknya nggak seketat itu deh. Poinnya lebih ke religi. Oh kayak, gitu. Nggak, ini langsung tatip sih poin 75, tanda tangan orang tua dan harus diketahui. Nah itu aku kayak bingung. Waduh, tatip sih gimana ya? Aku mau cerita itu kayak mau nangis kayak cerita itu aku cerita ke orang tua itu mikir kayak tapi kejadian udah lewat, biarin lah aku gitu. Berarti kapok tapi habis itu. Kapok Gak gitu lagi. Kapok. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Wih, ada lagi. Dari Darren Esket. Kak Amir udah punya cewek apa belum sih, Kak? Aduh. Habis putus kan Amir udah cewek baru belum? Enggak. Aku enggak secepat itu buat nyari orang baru gitu loh. Karena gimana ya? Satu sisi mungkin dibilang gamon masih iya. Rencana balikan ada nggak? Rencana balikan. Kalau dia mau mungkin ya. Tapi nggak mungkin deh kelihatannya. Udah nggak usah dibahas kalau yang ini. Intinya belum punya cewek baru gitu. Belum. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini Mini Mainimu, tips latihan subuh Mir. Emang latihan subuh ya? Loh, iya sempet dulu latihannya subuh. Kayak sebelum coach ini pernah subuh itu jam habis sholat subuh, pokoknya habis azan subuh. Itu mungkin 4:30 gitu. Gimana ya latihan subuh? Latihan subuh itu aku datang ke sekolah. Buat yang baru belakangan ini dipegang Pak W itu datang di sekolah itu jam 6. Jam 6 kurang lah harusnya, 5:30 gitu. Tipsnya mungkin habis latihan subuh itu langsung, karena latihannya 5:30, sorry belibet. Jadi dari 5:30 itu sampai jam 9, kalau enggak 9:30-an itu udah selesai latihan kan. Udah selesai latihan, habis itu langsung aku pulang, makan, tidur. Nah, habisnya sorenya bangun lagi karena ada latihan sore ternyata. Latihan sore, habis itu setelah latihan sore ya tetap sama aja kayak
misal jam setengah empat aku datang di sekolah, persiapan jam 4 mulai latihan sampai jam 6. Udah dari jam 6 itu mungkin aku kalau misal nggak ada ngobrol-ngobrol lagi ya aku langsung pulang gitu, langsung pulang makan mandi. Jadi maksimal itu, jadi tips latihan subuh itu di pola tidur sih lebih tepatnya. Jadi setelah aktivitasmu selesai, kayak badanmu kan masih capek semua. Itu mentok aku mesti tidurnya jam 9 dan besoknya bangun lagi setengah 4 jam 4 buat sholat subuh, habis itu baru berangkat latihan gitu sih. Tapi pas sekolah ada itu nggak latihan subuh juga nggak? Sempat ada buat DBL tahun kemarin itu TC itu. Ya aku pernah lihat Fatah. Ya itu aku Fatah, Darpa itu kan. Berarti itu lu lanjut sekolah? Iya, jadi katanya sih itu kita diberi kesempatan dispensasi satu jam pelajaran aja gitu buat sarapan. Soalnya kan pasti habis latihan pagi sarapan terus habis itu baru sekolah lagi kan kayak berat banget gitu ya itu sih. Apalagi yang dulu itu kan ditambah jadwal sekolah jadi harus bangun pagi jam setengah 4-an, habis itu berangkat ke sekolah setengah lima jam 5 di sekolah, habis itu kita latihan mungkin conditioning 1 jam, habis itu kita mandi di sekolah, terus habis itu makan bentar mungkin ya sarapan, habis itu harus lanjut aktivitas kita sekolah yang rutinitas biasa. Nah sorenya kita latihan lagi gitu kayak capek banget dan itu ya udah kamu mentok itu pasti tidur jam 9 kalau aku ya. Kalau yang lain nggak tahu, mungkin ngopi atau gimana nggak tahu. Pokok kalau aku itu mesti mentok kalau ada latihan pagi sore, mentok aku tidurnya jam 9 dan besoknya bangunnya mesti setengah 4 kalau nggak jam 4. Berarti hitungannya nggak ada tidur siang ya? Kalau libur tadi kan kamu pulang latihan, kamu tidur. Ya, tapi dari tips latihan subuh ini aku tahu maksudnya. Kan kemarin ini TC kan? TC. Enggak, waktu kita ada BCM. Itu kita latihan pagi. Karena aku panit, tapi harus latihan pagi. Jadi aku latihan pagi dulu. Nah, kenapa latihan subuh ini? Soalnya ini ada kaitannya sama aku yang usai itu. Itu ada kaitannya. Aku dicat sama dia itu jam 4 pagi. Oh, jadi langsung habis itu langsung latihan. Itu kayak bener-bener kayak aku bangun, buka HP, ada notif, dan itu lagi ngetik jam 4 pagi. Aku harus, harus gini banget ya. Terus habis itu aku langsung latihan. Itu, aku tahu ini maksud pertanyaannya. Udah, aku spill tipis-tipis ya gimana usainya. Berarti tips latihannya sorry. heartbreak. Betul. Tips latihannya heartbreak. Betul banget. Oke, lanjut ke next pertanyaannya dari Alia DND FTR. Apa benar ya cowok basket red flag semua? Kalau aku ini sih setuju gak setuju ya, 50-50 gitu loh. Soalnya mungkin setujunya itu mungkin kita di SMA kelihatan lah anak basket, anak apa ya, hits atau intinya menonjol gitu loh, ada ketertarikannya sendiri. Mungkin mereka menggunakan kesempatan dia sebagai anak basket untuk mendekati sana sini gitu. Tapi satu sisi mungkin dari friendly juga. Friendly itu berpengaruh mungkin ke pasangannya yang bikin posesif lah atau apa, itu dikiranya gimana itu red flag. Nah, untuk yang enggak setujunya itu mungkin aku sendiri ya. Jujur dibilang aku friendly, cuma tahu batasan gitu loh. Kalau misalnya udah ada pasangan gitu harus dijaga gitu kan gitu. Jadi 50-50 buat pertanyaan yang ini, anak basket itu red flag atau tidak, itu 50-50 tergantung persepsi orang masing-masing. Kan tiap orang kan juga punya opini atau pendapat lain-lain kan buat anak basket itu. Apalagi yang cewek-cewek posesif itu. Sorry. Tiruin dulu Mir, emojinya Mir. Gini. Satu lagi mah. Satu lagi. Udah. Ada yang satu gini. Susah nirutin. Oke, next. Berarti kamu gak red flag ya? Tergantung persepsi orang. Itu. Memang menurut kamu red flagnya apa? Red flagnya mungkin aku terlalu friendly ya. Jadi beranggapan orang aku itu apa ya? Kalau friendly apa ya? Kayak dikira nanti TP sini sana gitu loh. Gitu. Oke, lanjut nih. Tergantung persepsi orang semuanya. Iya, lanjut pertanyaan berikutnya. Banyak ternyata. Dari CYRR_. Cara Mas Amir bisa mengkoordinir tim BIBIM dengan baik itu gimana sih? Untuk mengkoordinir tim BIBIM tahun ini itu
Mungkin yang pertama lebih ke arah komunikasi sih. Komunikasi sama anak-anak. Yang dimana kan pasti mereka kan punya karakteristik yang beda-beda kan. Entah itu anak mama atau mandiri atau yang pokoknya banyak karakteristik yang berbeda-beda gitu loh. Nah di situ aku kayak bangun komunikasi yang baik sama mereka. Gimana kayak ngeluluin, oh kalau anak kayak gini, aku komunikasinya kayak gini. Kalau anaknya kayak gini, aku perlu komunikasi yang kayak gini. Jadi semua waktu itu aku kumpulin jadi satu. Kayak waktu koordinir, waktu yang pertama itu aku bingung juga buat koordinir pembagian porsinya di BIBIM itu. Nah di situ juga ada jengkelnya juga itu loh. Yang dimana kita serius ya, kita serius lagi bahas kayak ini. Loh kok ternyata ada yang main sendiri, asik sendiri gitu kan. Aku di situ yang pertama ingetin biasa, kedua juga ingetin biasa, yang ketiga baru aku ambil ketindakan kayak mungkin teriak keras atau langsung kayak bilang pelan tapi langsung kayak seakan-akan langsung nusuk ke dia gitu. Nusuknya. Gitu. Oh inget gak sih aku waktu eval kelas 10 Magni yang inget. Itu kayak gitu aku kan. Serem banget lagi. Nah, karena aku nggak pernah marah, selalu ceria, tapi jangan dibikin marah gitu loh. Kamu nangis Mir pas itu? Nangis beneran kalau yang waktu kelas 10 itu kayak bener udah properti dipatahin, udah bikin konsep susah-susah lah kok yang lain itu guyon sendiri, gak mau bersuara kayak ayolah aku minta tolong, aku gak minta dihargai yang sebegitunya, setidaknya kamu bisa bisa bikin kelasnya kompak gitu loh. Ya untungnya waktu itu yang di Bedal kita terbayarkan menjadi yang kreatif ya kalau gak salah. Ya itu sih. Balik lagi ke BIBIM. Ke BIBIM itu yang pertama komunikasi itu penting, sama gimana kamu memperlakukan setiap anaknya. Bukan berarti kamu kayak misal yang biasa sering dimanjain sama orang tuanya, bukan berarti kamu memanjakan dia terus juga, tapi kamu beri pengertian kayak kamu yakin kamu kayak gini terus, nanti kamu ke depan gak bakal hidup sama orang tuamu terus gitu. Gimana kamu, ayolah kita bareng-bareng mandiri, bareng-bareng buat kompak timnya, bareng-bareng kita membuat keluarga kecil lagi, membuat keluarga baru di BIBIM ini. Jadi kayak gitu. Misal mungkin dia yang mandiri mungkin keuntungan bagi aku kayak, oh anak ini mandiri, ya udahlah aku bisa tinggal di komunikasi dengan tipis-tipis gitu, bisa kita ajak ngobrol baik-baik gitu sih buat koordinir. Lebih penting ke komunikasi sama gimana kamu memperlakukan anak itu. Dan yang paling penting itu kamu mau dengerin setiap pendapat anak dan nggak langsung memutuskan, itu yang paling penting. Jadi disaring dulu, habis itu bangun komunikasi yang baik, baru kamu memperlakukannya gimana gitu sih. Di BIBIM ada nggak sahabat kamu yang benar-benar deket banget kamu percaya? Sahabat yang semuanya sahabat sih. Yang saling support gitu. Untuk yang saling support, semua anak BIBIM mensupport temannya buat maju. Apalagi tahun ini, gak ada yang ingin menjadi bintang diri sendiri, gak ada. Semuanya ingin menjadi bintang dan gimana kita buat mewujudinnya untuk semua jadi bintang. Jadi gak bakal individualisme, gak. Kita gimana tahun ini menjadi yang diminta Pak W, yaitu kita menjadi super team untuk tahun ini. Keren banget. Iya. Oke lanjut. Wih, masih ada lagi ternyata. Oh, udah habis. Oke. Alhamdulillah ya, kita udah sampai di penghujung acara nih guys. Terakhir jangan lupa kepoin akun Instagram. Akun Instagram aku? Iya. @amir24_11_ itu. TikToknya kan kamu seleb TikTok. Enggak, bukan seleb TikTok. Cuma banyak. Ya cuma viewers itu lagi bikin apa itu? Jedak-jeduk remake. Karena kita habis juara 2 di Brawijaya itu. Nah untuk TikToknya sama username-nya seperti IG aku, amir24_11_ lah itu. Sama kayak IG ku yang first. Jangan lupa buat like, comment, share sama subscribe @bawikarsu_film. Iya. Ramin. Saya akan Zarin pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya.